Banyak sekali investor retail yang mulai masuk ke dalam pasar obligasi. 2022, kepemilikannya investor retail di dalam pasar obligasi naik 7 kali lipat. Fixed income ini dianggap kurang seksi. Investasi itu dilihat dari dua hal, kemauan dan kemampuan. It's time for Indonesia to be one of the greatest country in the world. Mendapatkan return is one thing, tapi mengelola resikonya juga is another thing. Hai Sahabat Merasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Banyak yang bilang kalau tahun 2023 itu adalah tahunnya bonds. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang portfolio manager fixed income yang sudah bertahun-tahun dapat penghargaan. Wah, penasaran dong pasti point of view-nya seperti apa? Yuk langsung saja kita sapa Pak Anil Kumar, fixed income portfolio manager. Halo Pak Anil. Halo. Apa kabar Pak Anil? Baik, Mbak. Terima kasih banyak sudah mau datang di Hidden Masters. Ya, terima kasih. Oke, apa kabar Pak Anil? Baik-baik. Oke, Pak Anil, kan banyak yang bilang tahun 2023 ini tahunnya bonds begitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita pengen tahu rekam jejaknya Pak Anil. Dulu sebelum menjadi portfolio manager, itu kuliahnya seperti apa? S1 di Universitas di Jakarta, bidang keuangan, saya ambil manajemen keuangan. Kemudian saya lanjutkan dengan S2 juga di manajemen keuangan. Selain itu, saya juga punya sertifikasi tertinggi di keuangan, yaitu CFA, Chartered Financial Analyst, dan juga saya punya CWM, Certified Wealth Management. Jadi semuanya saya terus belajar dari tahun 2003 hingga 2018-19, saya terus belajar secara akademis. Oke, sudah 20 tahun lebih lah gitu ya. Pak Anil, awal ketertarikan sama bidang finance tuh dari mana? Sebenarnya dari kuliah. Jadi saya dari sekolah, memang saya udah tahu, saya lumayan oke di bidang akuntansi. Tapi ketika saya kuliah, waktu saya ambil peminatan keuangan, saya lebih yakin lagi bahwa keuangan ini memang passion saya. Bahwa ke depan, karir saya itu akan lebih banyak di industri keuangan dibandingkan yang lainnya. Nah, terutama di bidang pasar modal dan asset management. Nah, itu menariknya. Karena waktu saya kuliah, yang saya tidak inginkan, yang saya tahu saya tidak inginkan itu adalah bekerja di perusahaan yang terlalu besar. Karena kalau kita kerja di perusahaan terlalu besar, kan karyawannya banyak. Jadi kita hanya dikenal mungkin dengan nomor induk karyawan, gitu kan. Nah, itu not my passion. Saya ingin diketahui, dilihat, punya hasil karya, dan saya cari gitu kan di bidang pasar modal ini mana yang hasil karya saya itu bisa kelihatan dengan pasti gitu kan. Nah, bidang yang pasti bisa kelihatan itu adalah di asset management. Nah, karena kalau kita kelola reksadana kan itu muncul NAB per unit tiap hari. Nah, itu dengan berjalannya waktu itu menjadi satu grafik. Nah, grafik itu adalah karya seni yang dibuat oleh manajer investasinya. Dari zaman kuliah itu saya sudah kepikiran bahwa that is what I want to do in my life. Yang saya tidak tahu waktu itu adalah apakah saya akan menjadi equity portfolio manager atau fixed income portfolio manager. Itu yang saya nggak tahu. Yang kedua yang saya yakini adalah saya ingin memakmurkan orang, investor, tapi di dalam prosesnya saya ikut memakmurkan diri saya sendiri, ya kan? Jadi itu dua hal yang saya yakini dari waktu saya masih sekolah S1. Nah, setelah itu mulai apply di bidang pasar modal, saya terus bekali diri saya dengan berbagai ilmu, dan akhirnya saya berhasil masuk di pasar modal, di asset management. Pertama saya di AXA Asset Management waktu itu, tahun 2011. 2013 saya berlabuh di asset management tempat saya berkarir saat ini. Oke, tadi Pak Anil sempat sebut, belum tahu nih mau jadi equity atau fixed income portfolio manager. Ceritanya gimana akhirnya memilih fixed income? Ya, jadi ini berkat Tuhan. Jadi waktu saya mulai berkarir di bidang pasar modal, kesempatan yang ada, yang tersedia, itu hanya untuk yang fixed income portfolio manager. Dan saya waktu itu berpikir, oke, let's try, kita ambil kesempatannya. Nanti kalau misalnya nggak cocok, kita bisa masuk ke equity portfolio managing. Ternyata waktu saya masuk di AXA, saya lihat, wah ini bidang yang sangat mungkin tidak menarik bagi banyak orang,
Kenapa? Karena wajar aja pada saat itu kompetisi di bidang fixed income ini waktu itu nggak terlalu banyak yang mau, karena kan pemikirannya saham bisa menghasilkan lebih cepat, lebih seksi lah, gitu kan untuk banyak orang. Fixed income ini dianggap kurang seksi, tapi justru pada saat itulah kesempatan saya untuk belajar lebih dalam dan menjadi salah satu yang lebih bersinar gitu kan, dan itu membuahkan hasil. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2018 hingga kurang lebih saat ini, ternyata fixed income itu return-nya nggak kalah-kalah juga dengan pasar saham kita. Justru dengan adanya perubahan-perubahan mendasar di Indonesia, maka pasar fixed income ke depan saya yakini akan jauh lebih baik lagi daripada kondisi saat ini. Jadi karena keadaan ya saya masuk dan ternyata saya suka, saya tekuni dan saya lanjutkan hingga saat ini. Awalnya nggak disangka-sangka tapi jadi sukses ya. Akhirnya sampai mendapatkan penghargaan 5 tahun berturut-turut. Boleh cerita nggak nih penghargaannya, Pak? Ya, jadi itu penghargaan dari The Asset, masuk ke Most Astute Investor. Itu The Asset itu dari Hong Kong. Jadi mereka survei ke sell side. Nah, saya termasuk salah satu astute investor di Indonesia. Wah, luar biasa. Dari tahun berapa itu, Pak? Sebenarnya lebih dari 5 tahun, tapi data yang tersedia mungkin 5 tahun terakhir. Oke, jadi itu salah satu pencapaian yang membanggakan ya untuk Pak Anil. Oke, nah kalau mengarungi pasar obligasi gitu ya, fixed income sudah berpuluh-puluh tahun, ada nggak sih pengalaman yang mungkin sulit atau nggak terlupakan buat Pak Anil? Yang paling menarik itu ada 2 kondisi ya setidaknya yang saya alami. Tahun 2013 itu ketika Fed melakukan stop untuk melakukan quantitative easing. Nah, itu kondisi yang sangat menarik. Saya baru masuk di perusahaan baru. Kemudian kita harus menghadapi gonjang-ganjing. 2011 juga menarik karena terjadi Eurozone financial crisis. Jadi itu baru masuk, saya kelola 2 triliun dan terjadi gonjang-ganjing di pasar di luar negeri. Nah, itu harus berdamai dengan diri saya untuk menghadapi gejolak itu. Nah, yang paling menarik itu kemarin tahun 2020 waktu pandemi. Ketika pasar sangat ketakutan. Nah, tapi waktu itu bagaimana kita menenangkan nasabah kita, dibantu juga tentu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan bank sentral. Maka kita berhasil membuat nasabah kita tenang, dan bahkan tahun 2020 adalah salah satu tahun terbaik untuk fixed income market. Wow, nggak ada yang nyangka ya Pak kalau fixed income ternyata bisa secepat itu nih turnovernya. Nah, Pak Anil, dalam berpuluh-puluh tahun nih ya berkarir di dunia fixed income, perubahan apa sih yang Pak Anil lihat mungkin dari mindset investor juga terutama di Indonesia? Ya, ada perubahan struktural di Indonesia setidaknya dari 2011 hingga 2019. Jadi karena negara kita masuk ke dalam jurang current account deficit pada saat itu, maka kita selalu membutuhkan investor asing untuk memberikan dolarnya ke Indonesia. Karena account deficit berarti Indonesia kekurangan dolar, Indonesia selalu butuh dolar. Nah, kebutuhan dolar itu bisa datang dari 2 channel. Satu dari foreign direct investment, satu lagi dalam bentuk portfolio investment. Nah, yang paling gampang pada saat itu untuk bisa dilakukan adalah melalui portfolio investment. Jadi kita menjual obligasi pemerintah ke investor asing dengan imbal hasil yang lumayan tinggi, sehingga mereka tertarik dan mereka membeli obligasi Indonesia. Nah, keadaan itu totally berubah sejak tahun 2018. Ketika US-China trade war itu terjadi, kita belajar bahwa dolar itu tidak akan mudah lagi didapatkan oleh negara-negara di emerging market, di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Maka Indonesia pun lumayan, saya bilang, pintar, luar biasa sekali. Kita mengubah struktur ekonomi kita, yang tadinya kita penjualan bahan baku mentah, ya kan? Sekarang kita olah menjadi setidaknya value added product di Indonesia. Nah, itu mengubah kita punya ekspor naik jadi lebih tinggi, import kita tahan, gitu kan? Pertumbuhan ekonomi kan kita lumayan tidak terlalu kencang, tapi juga tidak terlalu pelan. Maka mendadak kita punya trade balance mulai surplus dari tahun 2020 hingga saat ini. Jadi hampir 2 tahun lebih, 3 tahun
kita punya trade balance surplus. Jadi ketergantungan kita terhadap dolar Amerika Serikat makin lama makin turun di Indonesia. Nah, ini membuat uang di Indonesia ini likuiditasnya terus bertambah. Kalau kita lihat LDR perbankan hari ini itu di 80%. Jadi bank itu punya kelebihan likuiditas, dan likuiditas ini terus dijaga juga oleh Bank Indonesia supaya suku bunga deposito perbankan di Indonesia itu juga nggak naik. Sehingga banyak sekali investor retail yang mulai masuk ke dalam pasar obligasi. Jadi kalau saya kasih statistiknya, tahun 2015 kepemilikan investor retail di pasar obligasi itu kurang lebih 40 hingga 50 triliun. 2022 kepemilikannya investor retail di dalam pasar obligasi naik 7 kali lipat. Sekarang kurang lebih di 350-an triliun. Jadi dari perkembangannya kan setiap kali pemerintah melakukan penjualan ori, sukuk retail, dan lain sebagainya, produk-produk retail itu terus meningkat permintaannya. Karena kita tahu sama-sama bahwa imbal hasil yang ditawarkan oleh produk-produk semacam ini itu hampir 2 kali lipat daripada produk deposito pada umumnya. Nah, ini yang perubahan struktural yang terjadi di pasar obligasi kita. Produk-produk teknologi lainnya itu juga membantu supaya makin banyak investor makin mudah investasi di obligasi di Indonesia. Oke, jadi kelihatannya obligasi ini sudah dianggap semakin seksi nih ya sama investor retail. Nah, sebagai investor gitu ya, apa sih yang membuat kita tuh bisa gitu investasi di obligasi menjadi lebih menarik gitu dibandingkan deposito atau saham? Kalau kita di pendapatan tetap gitu kan, ada beberapa reason kenapa kita masuk ke dalam pasar obligasi. Yang pertama adalah untuk diversifikasi. Kan kita investasi, kita nggak bisa put all our money in one basket. Kita harus diversifikasi. Jadi biasanya obligasi ini menjadi salah satu produk untuk diversifikasi. Kalau untuk investor retail pada umumnya, kalau dia ingin berinvestasi tapi nggak terlalu panjang, karena kan saham tuh kurang lebih 5 tahun ke atas gitu ya. Kalau obligasi ini bisa lebih pendek dari 5 tahun gitu. Kalau ada hitungan matematikanya sudah jelas, investasi di obligasi jadi lebih menarik juga untuk investor-investor semacam ini. Oke, baik. Nah, kalau kita kan mau beli obligasi kan banyak gitu di pasar. Nah, cara kita tuh memilih obligasi itu seperti apa sih, Pak Anil? Ya, yang pertama ya, kita harus tahu dulu risk appetite kita. Jadi, pasar obligasi itu dibagi. Oke, kita nggak selalu lihat ori dan sukri. Pasar obligasi itu setidaknya di Indonesia ada dalam 2 mata uang. Satu rupiah, satu lagi US dollar. Setidaknya dalam 2 mata uang. Dalam mata uang rupiah pun dibagi. Ada obligasi pemerintah, ada juga obligasi korporasi. Demikian juga dalam mata uang US dollar. Ada juga dalam dalam obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Nah, pertama kita harus tahu dulu risk appetite kita. Seberapa kita siap menghadapi volatilitas harga obligasi, seberapa besar kita siap menghadapi kemungkinan default dari obligasi. Kalau kita tidak siap menghadapi movement daripada harga obligasi, maka kita nggak bisa beli obligasi jangka panjang. Harus obligasi yang jangka pendek menengah. Dan kalau kita tidak siap dengan risiko gagal bayar, maka kita nggak bisa beli di obligasi korporasi. Jadi kita harus balikin lagi ke tujuan kenapa kita berinvestasi di pasar obligasi. Setidaknya itu, Mbak, yang kenapa orang harus investasi di pasar obligasi. Oke, nah kalau kita tadi ngomongin soal 2023 yang katanya tahunnya bonds. Menurut Pak Anil sendiri seperti apa sih 2023 ini untuk obligasi? Ya, sebenarnya tahun ini kita akan lebih ke carry trade situation. Carry trade itu di mana kondisi imbal hasil tidak akan turun terlalu banyak. Kenapa? Karena masih terjadi uncertainty di luar negeri. Ya kan? Inflasi masih belum turun, ditambah lagi pertumbuhan ekonomi mulai melambat akibat adjustment interest rate di mana-mana, dan Indonesia sedang juga dalam proses terjadinya perubahan struktural. Nah, ke depan justru saya lebih yakin bahwa obligasi itu akan lebih baik ya, terutama untuk Indonesia ya. Nah, kenapa? Karena kita tahu inflasi di Indonesia ini cenderung turun. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, pemerintah memiliki target
inflasi yang terus dijaga dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, karena ketergantungan kita terhadap dolar Amerika Serikat berkurang, maka selisih antara imbal hasil obligasi dengan inflasi itu nggak bisa tinggi-tinggi amat lagi. Tahun depan kalau kita lihat yang sekarang lagi diperbincangkan juga mengenai rancangan APBN tahun depan, pemerintah menargetkan fiscal budget deficit di 2,1% hingga 2,4%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya issuance obligasi di Indonesia makin lama akan makin turun. Tapi karena selisihnya dengan obligasi dengan deposito di Indonesia yang lebar, maka permintaan untuk obligasi itu akan terus ada. Ya kan? Jadi tahun ini lebih ke carry trade. Kita tunggu sampai bank-bank sentral di dunia stop melakukan kenaikan suku bunga. Ketika inflasi di seluruh dunia mulai stabil dan mulai turun, saya yakin harusnya imbal hasil obligasi di Indonesia juga turun dari level saat ini. Nah, banyak yang tanggapannya kalau investasi obligasi itu buat institusi gitu atau untuk corporate. Nah, kenyataannya bagaimana sih Pak untuk investor retail ini? Apakah kita bisa mulai investasi dari angka yang kecil dan tetap mendapatkan return yang oke? Ya, sebenarnya sekarang kalau kita lihat di reksadana, ya, menurut saya lebih menarik untuk investasi di reksadana ketimbang di obligasi secara langsung. Karena terjadinya uncertainty-nya makin sering gitu kan, makin cepat dan makin sering, maka untuk navigasi pindah dari obligasi jangka pendek ke panjang, panjang ke pendek, butuh satu kecepatan, dua pengetahuan, ya kan, dan juga kita harus mendapatkan harga yang terbaik ketika kita melakukan transaksi. Nah, ini semua sebenarnya bisa tercapture dengan baik di reksadana pendapatan tetap ketimbang dari direct bonds, gitu kan? Karena ada fund manager yang mengkontrol kesehariannya, ada timnya, ada perusahaannya yang terus mengontrol dari waktu ke waktu. Jadi better kita langsung pilih RDPT seperti itu ya Pak ya. Jadi kita nggak perlu pusing milih sukuk mana atau SBN mana gitu ya. Oke ya. Dilakukan oleh portfolio manager ya semuanya. Oke, jadi kita tinggal terima beres seperti itu. Terima beres aja. Oke, nah Pak Anil menarik banget nih dari tadi kita ngomongin bonds. Tapi kalau Pak Anil sendiri pribadi investasi itu apakah di bonds aja atau masih ada diversifikasinya? Ya, jadi kan sebenarnya investasi itu dilihat dari dua hal, kemauan dan kemampuan. Semakin muda kita, kemampuan kita untuk investasi di aset yang lebih beresiko itu semakin tinggi. Semakin berumur kita, kemampuan kita untuk investasi di aset beresiko makin turun. Jadi kalau di saya mulai sekarang bergabungan antara keduanya. Ada saham juga, ada obligasi juga. Kenapa? Karena sesuai dengan profil umur saya masih bisa untuk berinvestasi di aset-aset yang beresiko. Tapi nanti dengan saya bertambah umur, maka reksadana pendapatan tetap atau obligasi menjadi bagian besar daripada portfolio saya ke depan. Maka kita sesuaikan dengan profil resiko kita. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di sini. Tapi kombinasi keduanya memberikan saya hasil yang terbaik ketika ekonominya sedang kurang baik. Ketika ekonominya membaik, maka saham itu bisa memberikan hasil yang optimal juga untuk portfolio saya. Ya, oke. Pak Anil, di dalam dunia keuangan ada nggak sih yang jadi figur panutan untuk Pak Anil? Ada banyak. Yang pertama itu ada Jeffrey Gundlach, dia dari Double Line Capital. Ada Muhammad El Erian, dia dulu bekas Pimco, sekarang di Allianz Global Advisor. Dulu ada Bill Gross, dia salah satu yang paling terkenal juga untuk investasi obligasi. Kalau dari segi buku, fixed income, itu ada buku yang dikarang oleh Frank Fabozzi. Itu salah satu buku yang saya baca ketika saya mulai berkarir di fixed income market. Itu memberikan semua insight mengenai the fixed income market. Dari Indonesia sendiri, sebenarnya Pak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia kita, itu salah satu figur yang sangat luar biasa. Bu Sri Mulyani salah satu juga jadi figur panutan bagaimana dia mengubah struktur keuangan kita ke arah yang lebih baik, dan kita patut berterima kasih dengan figur-figur ini yang ada di Indonesia yang membuat Indonesia jauh lebih baik saat ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. It's time for Indonesia to be one of the greatest country in the world.
Wow, luar biasa. Pak Anil, dengan stellar resume nih ya, udah berapa lama nih berkarir di dunia keuangan? Ada nggak sih milestone-milestone yang masih ingin dicapai ke depannya? Ada, kita belum puas ya dari segi produk yang ada di Indonesia, masih banyak yang bisa dilakukan, tapi tentu untuk melakukan hal-hal seperti itu kita butuh juga kesiapan daripada investor-investor di Indonesia. We take one step at a time. Kita juga nggak mau investor kita shock dengan produk-produk yang mereka belum siap. Jadi mungkin education is salah satu hal yang saya sangat senangi dan saya lakukan dari tahun 2011 hingga hari ini. Jadi saya juga salah satu pengajar di beberapa institusi, dan education is one of my passion, financial education. Banyak hal juga yang lain yang bisa membuat pasar modal kita lebih baik, dan ketika dibutuhkan saya pasti akan juga turun membantu lah. Oke, Pak Anil, kalau boleh spill nih Pak, ngomong-ngomong soal milestone gitu, ngomongin soal return gitu, berapa sih persentase return yang mungkin menjadi rekor Pak Anil selama menjadi portfolio manager? Di US dollar portfolio saya pernah lebih dari 10% return yang pernah saya bawa di 1 tahun itu untuk investor saya. Tentu pada saat itu market juga memberikan wave yang baik untuk pasar obligasi. Ya kebetulan di tahun 2020 saya ingat saya ambil keputusan yang lumayan berani pada saat itu dan memberikan return yang lumayan baik di atas 10% untuk investor saya, tapi dengan liquidity risk yang baik itu juga penting. Jadi mendapatkan return is one thing, tapi mengelola resikonya juga is another thing. Risk management juga sama pentingnya dengan return. Oke, Pak Anil, boleh kasih tips nih buat anak-anak muda yang juga pengen sukses berkarir di bidang keuangan, terutama di bidang fixed income? Ya, nomor 1 saya rasa kalau mau jadi portfolio manager, nomor 1 ya harus belajar, and then have to have passion. Karena portfolio manager ini nggak semua orang punya passionnya. Karena kita manage risk on a daily basis. Ketika kita tidur kita nggak tahu di market lain, di pasar lain apa yang terjadi. Tapi when we go home kita harus selalu punya plan A, plan B. Kalau ini terjadi maka kita lakukan ini. Kalau ini kita terjadi harus lakukan ini. Kita harus mau juga do good things for other people gitu kan, mau memakmurkan orang. Jadi education and passion is the two biggest thing untuk ini, dan terus belajar. Baik, dan tentunya 20 tahun berkarir juga banyak gitu achievementnya ya Pak Anil. Lumayan. Oke, terakhir nih Pak Anil, ada definisi sukses dari Pak Anil itu apa? Yang mungkin ini klise, tapi I think dengan bertambahnya umur, happiness is something yang kita harus punya. Percuma kita lakukan banyak hal tapi kalau kita nggak happy. So we have to be happy in whatever we do. Ketika saya bisa bangun pagi, saya bisa kelola reksadana, saya bisa membuat nasabah saya tersenyum ketika mereka mendapatkan yang mereka inginkan, that is my happiness. I can make my family happy, I can make my society happy. That is yang membuat saya sukses. Kedua is when I teach, ketika saya ngajar. Saya punya banyak sekali murid. Ketika mereka ketemu sama saya, yang kadang-kadang saya pun belum tentu ingat, ketika mereka bilang, Pak Anil dulu loh yang ngebantuin saya untuk dapat lisensi WMI atau WPPE. Nah itu kepuasan yang berbeda lagi tuh. Kita bantu orang jadi lebih sukses lagi juga. Nah itu yang buat saya itu kesuksesan paling luar biasa. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Anil buat ilmunya yang telah dibagikan hari ini. Sukses selalu untuk Pak Anil. Thank you. Sahabat Meraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama Pak Anil Kumar, Fixed Income Portfolio Manager. Sampai jumpa lagi sahabat Meraset di episode Hidden Masters berikutnya.
Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.